Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentunya memiliki keharusan dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah dalam artian kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan apa yang sudah kita bahas pada kajian berbuka kemarin tentang semangatnya para ulama salaf dalam memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan. Kemudian poin yang berikutnya, mereka bersikeras, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quranul Karim. Tentunya keutamaan membaca Al-Quranul Karim telah kita sering dengar dari asatidzah kita, bagaimana betapa istimewanya membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita berlomba-lomba dan memperbanyak bacaan kita. Mestinya kita sebagai seorang ahlus sunnah lebih berhak, sangat berhak untuk lebih sering membaca Al-Quranul Karim dibandingkan mereka. Jangan sampai kita mengaku sebagai ahlus sunnah namun sangat jarang membaca Al-Quranul Karim. Tentang membaca Al-Quranul Karim, tentunya Nabi SAW pernah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana umatnya itu menghajar Al-Quran. Bagaimana umat ini jarang sekali membaca Al-Quran. Innahum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya mereka itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Arti yang ditinggalkan itu oleh para ulama sebagiannya dikatakan seorang meninggalkan Al-Quran kalau tidak khatam sebulan sekali. Lah bagaimana dengan kita? Apakah setahun sekali khatam? Maka tentunya jadikan Al-Quran itu sebagai wirid bagi kita setiap hari kita. Setiap ba'da subuhnya kita membaca Al-Quranul Karim. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, kita biasakan untuk memperbanyak tilawatul Quran, agar nantinya selepas bulan Ramadan terbiasa untuk membaca Al-Quranul Karim. Tentang membaca Al-Quranul Karim, di antara fadilahnya Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah
falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wal lamu harf wal mimu harf. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja, satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ini merupakan keutamaan yang begitu besar. Kita yang sudah bisa membaca Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya kita memperbanyak di masjid kita, di rumah kita, di kantor kita, sedang menunggu, sedang ada waktu senggang, kita baca. Kalau kita menoleh daripada bagaimana kebiasaan para salaf dulu, maka kita sangat kurang sekali perhatian kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Tentang ijtihad fi qiraatil Qur'an, semangat mereka bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Tentang kondisi mereka para salaf, itu yang pertama tentang banyaknya bacaan mereka. Yang kedua, mereka menangis ketika membaca Al-Qur'an atau mendengarkannya dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang banyaknya mereka membaca Al-Qur'anul Karim, maka tentunya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Maka hendaknya seorang hamba muslim memperbanyak membaca Al-Qur'an. Betapa besar perhatian salaf dulu dengan kitabullah. Contohnya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam saling bermudarosah dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghatamkan Al-Qur'an sehari sekali. Ya, maka ini tidak mustahil bagi seorang yang hafal Al-Qur'an, dia yang terbiasa sebelumnya untuk mengulang-ulang Al-Qur'an. Wa kana ba'dus salaf yakhtimul Qur'ana fi qiyami Ramadan fi kulli 3 layalin. Sebagian para salaf itu menghatamkan Al-Qur'an pada qiyam Ramadannya di setiap 3 malam sekali. Wa ba'duhum fi kulli 7. Sebagian mereka ada yang menghatamkan setiap 7 hari sekali. Wa ba'duhum fi kulli 10. Sebagian mereka di 10 hari sekali. Fakanu yaqra'una al-Qur'an fi shalah wa fi ghairiha. Mereka dulu membaca Al-Qur'an di salat mereka atau yang lainnya. Contohnya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semangatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu beliau di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hatam, dan dibacanya di selain sholat. Dan juga Qatadah Ibn Dam'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, seorang ahli hadis kibar, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali, dan itu terus menerus continue. Dan di bulan Ramadan beliau menghatamkan 3 hari sekali. Dan di 10 hari terakhir beliau menghatamkan setiap malam sekali. Kenapa bisa demikian? Kok kita tidak bisa? Karena mereka begitu semangat mengejar akhirat. Karena mereka begitu mengerti, faham bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Dan juga contohnya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau juga seorang ahli hadis. Beliau idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilm. Ketika masuk bulan Ramadan, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah itu menutup hadisnya. Artinya menyudahi
dan menutup dulu, libur dulu qiraah hadisnya, dan juga duduk-duduk kepada ahlul ilmi, wa yaqbalu ala tilawatil Quran fil mushaf, dan kemudian memulai membaca Al-Quran pada mushaf. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran. Bila masuk Ramadan, beliau itu meninggalkan semua kebanyakan ibadah, maksudnya ibadah-ibadah sunnah, dan beliau mulai membaca Al-Quranul Karim. Tentang ini semua, keutamaan ini semua tentunya ada kaedah-kaedahnya, di mana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, innama waradan nahyu an qiraatil Qur'an fi aqalla min thalathi alal mudawamah ala dhalik. Yang terlarang dari membaca Al-Quran, mengulang-ulangnya dalam waktu singkat, itu adalah apabila menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari yang terus menerus, ya, setiap saat. Adapun fa'amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan wal amakin al mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha fa yustahabbul ikthar fiha. Adapun di waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan atau tempat-tempat yang utama seperti Mekah, siapapun yang masuk ke dalamnya, artinya singgah ke Mekah dan bukan penduduk di situ, maka disunnahkan untuk memperbanyak tilawatul Quran, ightinaman li fadilatiz zaman wal makan, mengambil kesempatan, ya, memanfaatkan momen, keutamaan waktu dan tempat. Terlebih lagi kita yang hendak umroh misalkan di bulan suci Ramadan, terlebih lagi mau iktikaf di sana, maka perbanyak membaca Al-Quran, mendapatkan 2 keutamaan, keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Dan ini yang diambil oleh pendapat Al-Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuyah dan yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang nangisnya para salaf dalam membaca Al-Quranul Karim, maka disebutkan lam yakun min hadis salaf hadzul Quran hadza syi'r duna tadabbur wa faham. Dalam membaca Al-Quran belum ada, artinya tidak ada petunjuk di situ dalam membaca Al-Quran dengan lantunan-lantunan tanpa adanya tadabbur dan pemahaman. Artinya dalam membaca Al-Quran bukan sekedar lantunan yang indah saja, namun yang lebih diperhatikan adalah kita mentadaburi bacaan yang kita baca dan kita berusaha memahaminya. Innama kanu yata'atharuna bikalamillahi azza wa jal wa yuharrikuna bihil qulub. Mereka para salaf dulu kok bisa betah lama membaca Al-Quran, itu karena mereka sangat terpengaruh sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati mereka. Maka beda rasanya kita membaca Al-Quran dengan pemahaman, kita faham apa yang kita baca dengan apa yang kita tidak fahami. Maka seorang yang membaca Al-Quran dengan dia memahami apa yang dia baca, itu lebih betah berlama-lama membaca Al-Quranul Karim ketimbang yang tidak, sekalipun itu suaranya merdu dan bagus. Maka intinya adalah bagaimana hati kita tergerak dalam bacaan Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra' alayya. Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada Rasulullah sebuah bacaan dalam suatu surat. Iqra' alayya, bacakan kepadaku. Fakultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Bagaimana aku membacakan kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Faqala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi.
Maka Nabi SAW menjawab, aku senang, aku suka untuk memperdengarkan Al-Quran dari selain aku. Qala fakultu suratan nisa, lantas aku pun membacakan surat An-Nisa. Hatta idza balagtu, sampai aku sampai pada bacaan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummah, maka bagaimana kita datangkan dari setiap umat saksi-saksi, dan kami datangkan denganmu terhadap mereka juga saksi-saksi. Maka saat itulah Nabi SAW mengatakan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Faltafattu fa'idha ainahu tadhrifan, aku menoleh kepada beliau, ternyata beliau menangis, menelehkan air mata. Dan juga disebutkan dalam riwayat al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, ketika ayat turun afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah dengan atau dari kejadian ini kalian merasa takjub dan kalian tertawa, tidak menangis? Dalam surah An-Najm, fabaka ahlus suffah hatta jarrat dumu'uhum ala khududihim, maka menangislah ahlus suffah yang mereka tinggal di masjid sehingga mengalirlah air mata membasahi pipi mereka. Maka falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassahum baka ma'ahum, ketika Rasulullah mendengarkan itu, mendengarkan mereka menangis, Rasulullah merasakan mereka dan juga ikut menangis bersama mereka. Fabakaina bibukaihi, lantas kita pun juga ikut nangis karena nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Rasulullah bersabda, tidak masuk neraka siapa yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah bin Umar suatu ketika pernah membaca surat Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin sampai pada ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana semua manusia bangkit menghadap Rabbnya, ya, sang pemilik semesta alam. Fabaka hatta kharra, maka Ibnu Umar itu nangis sampai jatuh tersungkur. Wamtana'a min qira'atin ma ba'daha, dan terhalangi dari melanjutkan membaca Al-Quran. Dan telah diketahui bahwa sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah salah orang sahabat yang gampang nangis ketika membaca Al-Qur'anul Karim, sampai-sampai sebagian sahabat menahan dia untuk jadi imam karena sedikit nangis. Bahkan disebutkan bahwa ketika wudu beliau radhiyallahu anhu itu nangis ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa, apa yang membuat kamu menangis? Beliau mengatakan, kamu tidak tahu kepada siapa kamu akan menghadap? Kamu akan menghadap kepada Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat beliau nangis. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah, juga dalam riwayat yang lain dari Muzahim Ibn Zufar mengatakan, Shalla bina Sufyan ats-Tsauri al-Maghrib. Sufyan ats-Tsauri pernah mengimami kita di waktu salat maghrib. Faqara'a hatta balagha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surat Al-Fatihah. Ya, Sufyan ats-Tsauri membaca surat Al-Fatihah pada ayat hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Fabaka hatta qata'at qira'atuh thumma 'ada faqara al-hamd. Ya. Beliau nangis sampai terputuslah bacaannya. Kemudian diulangi, dibaca dari awal.
Maka ikhwatul iman rahiman rahimakumullah, inilah generasi para salaf dulu, benar-benar menghayati bacaan mereka. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ibrahim ibn Ash'ath, qala sami'tu Fudailan yaqulu dhata lailatin wa huwa yaqra'u surat Muhammad. Dari Ibrahim ibn Ash'ath mengatakan, aku mendengar Fudail, yaitu Fudail bin Iyad, mengatakan di sebuah malam beliau saat itu membaca surat Muhammad, wa huwa yabki wa yuraddid hadhil ayah. Saat itu beliau nangis dan mengulang-ulang ayat tersebut. Apa saat itu? Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan benar-benar kami uji kalian sampai kami tahu siapa di antara kalian yang benar-benar sungguh-sungguh, dan di antara kalian siapa yang sabar, dan kami uji berita kalian. Dan beliau mengatakan saat itu, wa nablu akhbarakum wa yuraddid wa tablu akhbarana. Dan kami menguji pemberitaan kalian, artinya tentang apa yang pernah kita lakukan. Wa yuraddid wa tablu akhbarana. Dan diulang-ulang tersebut, dan saat itu kita pada nangis. In balauta akhbarana faddahtana wa hatakat astaruna. Apabila engkau ya Allah mengabarkan tentang kami, engkau telah mengumbar aib kami, ya, dan rusaklah sitar-sitar kami, itu yang menutupi aib kami. Innaka in balauta akhbarana ahlaktana wa adzabtana wa yabki. Beliau mengatakan, sungguh bila dirimu ya Allah sungguh telah menguji tentang pemberitaan kami, kondisi kami, engkau sungguh telah membinasakan kami dan mengazab kami. Kemudian beliau menangis. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana semangat beliau selain membaca Al-Quran, yaitu duduk di masjid setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ini keutamaannya besar ya ikhwana. Yaitu dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadah ayil fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'asy syams. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di pagi hari waktu salat fajar, beliau duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat fajar dengan berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syamsu thumma shalla rak'atain, kemudian dia duduk di situ, dia berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamatan bahwasanya baginya pahala seperti pahalanya haji dan umrah sempurna. Ya. Sekedar membiasakan diri setelah sholat subuh untuk tidak pergi dulu, baik dengan membaca Al-Quran, baik dengan zikrullah, baik dengan tafakkur, baik dengan bermujalasah dan yang lainnya, maka di situ kita mendapatkan pahala seperti kalau kita sholat 2 rakaat, kita dapat pahala sebagaimana pahalanya haji dan umrah. Ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini disebutkan di setiap
hari-hari lainnya. Terlebih lagi bagaimana ceritanya itu di bulan suci Ramadan. Ya, sesibuk apapun kita mau berangkat kantor paling tidak ya jam 7 misalkan, masih sempat lah. Ya, kita duduk-duduk bermajlis, duduk habis subuh sampai jam 6 kurang seperempat setidaknya, atau sampai jam 6, kemudian kita 2 rakaat di situ. Ya, salat 2 rakaat di situ. Itu luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Namun sedikit dari kita yang merutinkan itu. Ya, sedikit. Mungkin kalau di bulan suci Ramadan, oh banyak. Ya, lebih banyak. Namun di luar itu sedikit dari kita yang melakukan hal itu. Maka tentunya inilah momentum yang terbaik di bulan suci Ramadan untuk kita ini membiasakan diri pada hal-hal yang baik, terutama pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, semangat mereka tentang iktikaf. Ya, iktikaf tentunya Nabi SAW adalah contoh figur teladan yang terbaik tentang iktikaf ini. Nabi SAW beriktikaf itu setiap Ramadannya 10 hari terakhir. Ya. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauma. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika di tahun di situ Rasulullah wafat, maka beliau iktikaf di masjid di bulan Ramadan itu mulai dari 20 hari. Ya. Nabi SAW, dan iktikaf itu ya kita menyibukkan diri dengan urusan akhirat, meninggalkan sebentar dari hiruk pikuk urusan dunia. Ya, maka iktikaf merupakan dari ibadah-ibadah yang mengumpulkan kebanyakan ketaatan. Di situ kita bisa memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa dan yang lainnya. Ya, selama kita fokus di situ ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan? Memang terkadang tergambarkan tentang iktikaf itu betapa beratnya kalau dia seorang yang belum pernah mencobanya. Berat ya, 10 hari di masjid terus, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri dan sebagainya. Memang berat. Namanya juga butuh pengorbanan. Ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala butuh pengorbanan. Mengorbankan sejenak dari hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Ya. Maka seorang yang belum pernah mencobanya walaupun sekali itu rasanya berat. Rasanya begitu, kayak nggak bisa. Ya, bismillah, coba dijalani dulu. Ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang itu mau mencoba, ada kemauan saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya. Ya. Yang penting siapa yang tergerak hatinya dengan niat yang ikhlas, dengan kesungguhan yang benar-benar jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu dia. Ya, terlebih lagi kalau kita iktikafnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu begitu menyenangkan. Begitu menyenangkan, terasa waktu begitu cepat. Ya, walaupun memang secara bacaan imam panjang-panjang, namun itu begitu menyenangkan bagi kita. Ya. Maka tentunya kita coba dahulu dan biasakan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah tentang umrah di bulan suci Ramadan. Ya. Tentang umrah di bulan suci Ramadan, di sini Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan suci Ramadan itu seperti haji.
Dalam riwayat yang lainnya, hajjatun ma'i, seperti haji bersamaku. Maka tentunya ini kabar gembira bagi kita semua ya, tentang umroh di bulan suci Ramadan. Ya, tentunya memang butuh perjuangan. Ya, memang besar perjuangannya. Kenapa? Karena saat itu kita umroh panas-panasan dalam kondisi puasa. Dan terlebih lagi di masa-masa seperti ini, di mana berjubel-jubel banyak manusia, ya, tumplek jadi satu. Itu benar begitu berat. Maka wajarlah seorang yang umroh di bulan Ramadan, maka umrohnya seperti umroh haji, seperti di haji. Maka ini keutamaan begitu besar, ya, dari memang yang kita butuhkan dari harta lebih banyak sedikit, kemudian dari masyaqqah yang memberatkan memang lebih besar. Ya, dulu kita pengalaman umroh di waktu Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, itu benar-benar penuh perjuangan. Kita tidur sekelekar-kelekarnya. Ya, kalau di sini enak, enggak banyak orang, ya, artinya iktikaf itu santai gitu kan. Ada karpetnya. Nah, kita dulu pernah itu benar-benar berjam-jam hanya duduk saja karena kanan kiri sudah banyak orang. Kita pergi diambil orang tempat kita. Ya, kadang harus di atas lantai dan dingin sekali, kadang pindah lagi dan seperti itu. Memang butuh perjuangan dan itu luar biasa nikmat sekali. Kita rasakan begitu cepat dan begitu menyenangkan. Maka tentunya ini perlu dicoba bagi siapa yang memiliki sebagian harta yang cukup untuk bisa umroh di bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lailatul Qadar ini, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 hari, 1000 bulan. Artinya satu malam tersebut kita mengusahakan saat itu kita dalam posisi kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam kondisi kita tidur. Ya, mencarinya adalah dengan menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang qiyamul lail, ya, salat qiyamul lail, membangunkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa semangatnya di malam Lailatul Qadar dan menyuruh para sahabatnya untuk mencari itu. Dan juga jangan pilih-pilih, ya, kadang sebagian kita pilih-pilih, oh malam ganjil aja, ya. Tidak. Kalau kita bisa mengusahakan setiap malamnya, kita usahakan setiap malamnya. Kalau tidak mampu, nah barulah kita mencari yang malam-malam ganjil. Kita mengusahakan setiap malamnya, tidak perlu mencari yang malam-malam ganjilnya. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu kapan itu turun malam Lailatul Qadar, hanya bisa mengira-ngira saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam Musnad, dalam Sunan Nasa'i juga disebutkan dan sanadnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qamaha ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar."
Siapa yang menghidupkan, mendirikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkannya, kemudian terjadi baginya itu malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Ini riwayat oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengatakan isnaduhu ala syartus sahih. Sanadnya sesuai dengan syarat sahih Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan juga dari sebagian salaf, dari sahabat dan tabi'in. Ya, mereka itu ketika memasuki malam-malam akhir itu mereka mandi dulu, bersih-bersih di malam-malam terakhir. Artinya benar-benar menyiapkan diri, bukan sekedar hanya masuk ke masjid, tapi mandi yang bersih, bersih-bersih, penuh dengan semangat, ya. Untuk apa? Memuliakan malam-malam tersebut. Maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, yang terakhir adalah tentang ketika masuk 10 hari terakhir. Di situ Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya, sebuah doa disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wafaqtu lailatul qadri ma aqul. Ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadri ma aqul. Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampuni hamba. Nah ini Masya Allah, ya tentunya ini doa kita lantunkan terus di malam-malam Lailatul Qadar. Dan juga tentang 10 hari terakhir tersebut di malam-malamnya untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar di malam-malam tersebut. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memudahkan kita dalam membiasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah kita memohon ampun terlebih lagi di sepertiga malam. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita seorang hamba yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.